Ini Simon Marciniak, wasit asal Polandia yang akan memimpin pertandingan final Piala Dunia 2022 Qatar. Argentina versus Prancis. Nah, wasit menjadi salah satu aspek penting kala kita bicara tentang final Piala Dunia 2022. Oleh karena itu, video ini kita akan membahas beberapa aspek poin dan memutuskan spekulasi bahwa bandar yang ngatur wasit, ya orang-orang oknum-oknum tertentu yang mengatur wasit, teman-teman. Karena apa yang akan aku sampaikan ini ilmiah banget, terukur. Karena memang berdasarkan parameternya itu angka dan data, teman-teman. Dan video ini pun sekaligus akan menjawab teman-teman terkait tentang intensitas permainan yang ada di atas lapangan nanti. Sebab penilaian yang akan kita bahas salah satunya yaitu ball play in time. Jadi seberapa banyak bola tersebut di atas lapangan bergerak, nggak berhenti. Karena teman-teman mungkin sering menonton sepak bola, wasitnya suka sedikit-sedikit tiup peluit, sedikit-sedikit tiup peluit, sehingga aliran sirkulasi bola pun terhenti. Oke, tonton video ini. Kita masuk pertama tentang ball play in time. Jadi teman-teman, kita ambil datanya dari 10 pertandingan terakhir, dan salah satu pertandingan dari 10 pertandingan itu, teman-teman, ada juga pertandingan Champions League yang beliau pimpin. Barcelona menghadapi Inter yang skornya 3-3 selain pertandingan Piala Dunia. Jadi untuk ball play in time, teman-teman, wasit ini memperoleh ataupun menyentuh angka 52.33 menit. Jadi aliran bolanya itu, teman-teman, ya udah cukup bagus lah ya, nggak terlalu banyak berhenti. Kita ambil contohnya, nggak usah terlalu jauh keluar negeri ya, teman-teman. Di Indonesia ya cenderung kita sempat memiliki pertandingan itu intensitas ball play in time, teman-teman, ada yang 35 menit, sisanya out of play, nggak berjalan bolanya itu, bisa karena pelanggaran, bisa karena cedera, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi salah satu aspek penting untuk menariknya jalannya pertandingan final Piala Dunia. Kalau kita lihat rata-rata 10 pertandingan terakhir, ya 50 menit lah lewat ball play in time yang dimiliki oleh Simon Marciniak. Nah, kalau kita bicara idealnya, keinginan ataupun bagusnya ball play in time, intensitas on play itu berapa? Kita berkaca aja, teman-teman, ya, di AFC, di Asia, teman-teman. AFC mengharapkan ball play in time itu sekitaran 60 sampai 70-an menit. Sehingga mengapa FIFA bersama Collina, komite wasit untuk Piala Dunia 2022 ini membuat regulasi di injury time, jadi diakumulasikan foul ataupun pelanggaran, cedera yang sempat terjadi sepanjang waktu normal. Nah, itu salah satu hal yang bagus ya dilakukan FIFA, di samping memang ada juga yang mengatakan itu nggak bagus. Tetapi dari sisi intensitas on play itu sangat membantu jalannya pertandingan itu untuk bisa terus menarik. Jadi ini salah satu acuan yang bisa teman-teman ya lihatlah nanti bagaimana di atas lapangan intensitas pertandingan tersebut bisa berjalan. Kita masuk yang poin kedua. Sebaliknya, data ball out play Simon Marciniak rata-rata per match 48.44 menit, teman-teman. Jadi ya besar juga ya kalau kita bicara saat Simon Marciniak ini ketika memimpin pertandingan. Apakah angka ini ideal untuk ball out play, teman-teman? Ya bisa diperdebatkan, tetapi kalau kita sebagai pecinta sepak bola, penonton sepak bola khususnya, teman-teman, ya kalau bisa ditekan angka 48,44 detik ini, teman-teman, untuk bisa turun semakin dieliminasi. Semakin rendah data ball out of play, maka bola akan sering bergulir di atas lapangan. Peran wasit untuk membuat pertandingan itu bagus sangat besar. Jadi tidak sedikit peluit. Mungkin di Indonesia sering kita jumpai seperti itu, teman-teman, kan. Ada sesuatu yang harusnya advantage malah ditiup peluit oleh wasit yang bertugas, yang membuat intensitas ritme permainan di atas lapangan pun rusak. Dan efeknya apa? Ya ke kita penonton yang ada di stadion ataupun penonton yang ada di layar kaca. Aspek seperti ini di final Piala Dunia, teman-teman, menjadi salah satu tolak ukur yang cukup menarik untuk diperhatikan. For your information, kalau aku tidak salah, teman-teman, dari 5 besar ya data wasit yang aku dapat, teman-teman, Simon Marciniak ini berada di urutan
5 ataupun 6 kalau aku tidak salah dari sedikitnya ball out of play ya yang dimiliki oleh dirinya ketika memimpin pertandingan. Jadi cukup bagus lah ya, nggak terlalu banyak bola itu berhenti. Oke, kita masuk ke poin ketiga teman-teman. Lalu seberapa banyak Simon Marciniak ini memakai PAR? Keputusan yang dibantu dengan video asisten referee rata-rata dari 10 game sebesar 0.63. Artinya rata-rata ada setidaknya satu keputusan Simon Marciniak ini dibantu oleh video asisten referee. Wasit ini cukup percaya diri artinya teman-temannya dengan keputusan yang ia ambil. Di samping memang setiap keputusan wasit pasti ada perdebatan, ada perbedaan perspektif, itu wajar. Tetapi kalau kita runut dari 10 pertandingan terakhir, ini salah satu hal yang menarik ketika kita bicara tentang Simon Marciniak yang percaya diri, of confidence dengan apa yang kerap ia putuskan. Dan ya, kita lihat besok bagaimana pertandingan final Piala Dunia tersebut. Lanjut poinnya teman-teman. Kemudian munculnya violent conduct, perilaku kekasaran ataupun kekerasan di dalam satu pertandingan. Simon Marciniak mampu menjaga hal tersebut tidak banyak terjadi. 10 match rata-rata terakhir teman-teman, violent conduct Simon sebesar 0.13. Ini penting ya untuk tensi tinggi teman-teman, agar pemain-pemain yang ada di atas lapangan termasuk final Piala Dunia nanti tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun pelanggaran yang keras teman-teman yang memicu tensi tinggi. Pasti pertandingan final ya mana sih yang nggak tensinya tinggi, tetapi wasit yang ditunjuk oleh FIFA pun harus memiliki pengalaman agar tensi yang tinggi itu bisa diredam. Jangan tensi yang tinggi terus meninggi yang membuat kekacauan nantinya ada di atas lapangan. Jadi pemikiran-pemikiran komite FIFA wasit juga teman-teman untuk menunjuk Simon Marciniak ini pun ada tolak ukurnya. Bukan pakai bandar lah, bukan diatur FIFA untuk menang agar bisa memenangkan tim A lah, tim B lah, tim C lah. Itu kan nggak produktif. Jadi kita pun harus berpikir secara ilmiah. Nah, itu dia bahasa yang lebih bagus ya teman-teman. Dan data terakhir yang aku himpun untuk data diving yang ditemui Simon Marciniak saat mimpin 10 match terakhir teman-teman hanya sebesar 0.13, sangat kecil. Kurang lebih rata-rata hanya satu yang ia temui diving yang dilakukan oleh lawan. Dan diving pun yang ia temui dari 10 pertandingan itu di pertandingan Atletico Madrid ketika menghadapi Porto. Pemain Porto kalau aku nggak salah melakukan diving, dan wasit yang memimpin ini pun tegas langsung memberikan kartu merah ya kepada pemain Porto tersebut. Dan kejadian foul Doxo yang biasanya akan memicu kontroversi ataupun opini bisa berbeda-beda, Simon memiliki nilai 0. Tapi final pasti rasanya berbeda. Doxo ini pelanggaran-pelanggaran yang berbeda kadang perspektif penonton sama wasit teman-teman. Contohnya seperti misalnya ini Mbappe menghadapi Martinez, kiper dari Argentina, 1 lawan 1. Tapi jarak dari pemain belakang dari Argentina teman-teman nggak begitu jauh sama posisi Mbappe. Nah, kemudian pada saat itu Mbappe akan melakukan pergerakan untuk mengecoh Martinez. Tapi pada momen itu langsung ditekel dengan cepat oleh pemain belakang Argentina yang terakhir. Nah, itu kan perdebatan pasti akan muncul. Nah, hal seperti itu, pelanggaran-pelanggaran kontroversi yang memunculkan berbagai macam persepsi, praduga teman-teman, ya nilai yang diperoleh oleh Simon ini 0. Artinya wasit ini ya dari 10 rata-rata pertandingan terakhir, ya walaupun pasti ada setiap pertandingan perbedaan pendapat ada, tapi 10 pertandingan terakhir itu mampu ia eliminasi teman-teman. Ini situasi yang cukup menarik kalau kita lihat bagaimana akan penampilan Simon Marciniak di atas lapangan. Karena kenapa? Ini pertandingan terakhir bisa jadi bagi Lionel Messi, last dance-nya teman-teman bersama Argentina, plus ya Prancis pun yang memiliki pengalaman yang sebelumnya berhasil menjuarai Piala Dunia tentunya ingin mempertahankan Piala Dunia dan membuat rekor bagi timnas Prancis itu sendiri. Oke, ini sudah cukup teman-teman videonya dan menjawab spekulasi apakah ini diatur bandar, diatur FIFA untuk memenangkan A, B, C, D, E tertentu. Tetapi kalau kita bicara dari sisi analisis pakai data teman-teman, wasit ini memiliki qualified untuk memimpin pertandingan final Piala Dunia. Dari data-data tersebut proper banget beliau. Salah satunya jauh banget dari sisi-sisi kontroversi memimpin pertandingan. Tapi kan ini data.
Tapi kan ini angka teman-teman, bisa aja di pertandingan final Piala Dunia melakukan hal-hal yang nggak kita duga. Contohnya juga, misalnya di pertandingan kemarin di Champions League, Barcelona menghadapi Inter. Ada juga yang mengatakan wasitnya salah lah, inilah, itulah. Tapi kan pada saat Barcelona di Champions League menghadapi Inter skornya 3-sama, case close, Barcelona tidak melakukan protes. Jadi apa yang terjadi? Wasitnya memimpin pertandingan bagus. Itu yang didapat oleh reportnya UEFA. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.